Selamat datang kembali di channel review baju. Untuk video kali ini kita akan mereview baju yang ada di samping saya ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini namanya adalah atasan bordir. Masing-masing toko punya nama masing-masing, tapi secara umum ini kita sebutnya namanya atasan bordir. Atasan wanita, karena dia bentuknya memang atasan, bukan bawahan. Dan bordir itu diambil dari ini. Nah, ini tuh bordir, ini tuh bordiran. Jadi namanya secara umum adalah atasan bordir. Kemudian untuk nih, ini secara tampilan ya, secara tampilannya adalah tampilan depannya. Ada gambar bunga, kemudian ini ada bordir, kemudian ada ini semacam ini lukisan. Ini lukisan dari cat air. Sepertinya ini dilukis tangan ya, ini dilukis tangan. Jadi ini lukisannya dilukis tangan oleh si pembuatnya, dan di sekitar lukisan ini ada bordiran begitu. Ini tampilan depannya, dan tampilan belakangnya seperti ini. Tampilan belakangnya itu kita bisa lihat di situ juga ada bordiran, kemudian juga ada lukisan gambar kupu-kupu. Dan ada tulisan Bali juga yang terbuat dari cat air. Ini bukan sablon, ini cat air. Karena cat air, jadi kalau disentuh begini, ini rasanya dia benar-benar masuk ke dalam pori-pori kain. Jadi nggak kasar, benar-benar masih lembut. Kemudian bagian lengannya, ini kalau bisa dilihat, ini tuh lengan kutungan ya. Jadi nggak ada bagian ini yang ke bawah ini seperti baju yang saya pakai ini. Apa sih, lengan yang panjangnya ini. Jadi dia di desainnya dia kutungan begini tanpa ada lengan. Tapi karena ini didesain dia panjang dari leher sampai ke ujung lengannya ini. Jadi kalau dipakai dia masih ada lebihan yang turun ke bawah begini. Jadi masih ada lebihannya yang turun ke bawah. Jadi nggak bener-bener dia you can see sampai kelihatan keteknya gitu, nggak. Karena dia didesainnya panjang, jadi dia masih kalau dipakai masih ada lebihannya ke bawah. Dan kalau kita sentuh kainnya ya, ini rasanya dingin. Ini rasanya dingin, terus juga lembut gitu, lembut, dingin. Dan kalau dilihat dari sekilas dari patung ini kelihatan sekali bahwa kain ini tuh benar-benar jatuh mengikuti bentuk dari pemakainya. Jika dibaca dari deskripsi ya, dari deskripsi produknya di toko yang jual, ini tuh dibuatnya dari bahan rayon sedang. Ini perkiraan aja. Kenapa dia menggunakan rayon sedang? Karena rayon secara kategori umum tuh ada 3 jenis ya. Kita bisa bedakan dari rayon yang tebal, kemudian rayon yang sedang, dan rayon yang tipis. Ini menggunakan yang sedang karena menurut saya kalau pakai yang tebal dia pasti akan gerah. Dan kalau pakai yang tipis, rayon tipis itu nerawang. Jadi memang pas nih kalau menggunakan bahan dari rayon yang sedang. Kemudian kalau dilihat lagi di bagian bawahnya dan di bagian leher juga ada di bagian lengannya ini tuh di neci. Neci itu semacam jahitan, tapi dia menggunakan benang yang halus dengan jahitan rapat. Beda dengan jahitan lipat ya. Kalau jahitan lipat kan dia cuma segaris lurus saja, tapi kalau neci itu dia kayak jaring yang membelenggu si ujung kainnya itu. Jadi benar-benar tertutup semuanya. Dan bagian ini bordirnya bagian bordirnya kalau bisa dilihat ini terbuat dari benang, dan
Benangnya itu dia serabut-serabut kecil, jadi bukan satu benang utuh, enggak. Dia benangnya tuh serabut-serabut kecil yang dibordir mengikuti bentuk dari lukisan. Jadi semacam frame gitu untuk lukisan yang ada di baju ini. Wow, ini sangat, ini sih menurut saya seninya sangat tinggi sih, karena ini selain digambar dengan tangan, bisa dilihat ini juga menggunakan bordiran yang mengikuti dari gambar si pelukisnya. Jadi ini perlu teknik yang cukup bagus, skill yang cukup tinggi untuk membuat bordiran yang bisa mengikuti sebuah gambar begitu. Ini ada gambar bunga, kemudian juga ada gambar kupu-kupu. Mungkin nggak literally kayak bener-bener apa sih, membentuk kupu-kupu gitu ya, cuma semacam kayak karya seni abstrak gitu. Jadi ini ya kalau sekilas emang seperti kupu-kupu, tapi kalau dilihat lebih detail lagi ya memang membentuk kupu-kupu, tapi nggak exactly kayak kupu-kupu gitu. Kemudian kita cek bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini dia diobras. Jadi tidak dijahit lipat dan tidak dineci seperti yang di bawah ini atau yang ada di leher, tapi dia diobras. Emang ini yang paling benar menurut saya, karena bagian dalam ini kan bagian yang menyentuh kulit ya. Kalau dia dijahit lipat, jahit lipat itu pasti akan ada lebihan di ujung kainnya. Dan kain itu di ujung itu cenderung kaku. Kalau kena kulit secara terus-menerus tergesek gitu, nanti akibatnya biasanya sih agak gatal dan agak kurang nyaman. Sama kayak kita pakai kaos yang masih ada apa sih, label di belakangnya itu loh. Kalau labelnya itu tidak ke atas, dia ke bawah nyentuh kulit, pasti rasanya akan gatel lama-lama kan. Ini sama, kalau dia dijahit lipat atau dijahit begini, ini rasanya cenderung lebih kaku daripada yang diobras. Kalau obras itu dia benangnya memang benar-benar lembut, dan dia benar-benar mengcover seluruh ujung kain yang ada di bagian dalam. Jadi yang menyentuh kulit itu adalah benang obrasnya, jadi otomatis dia lebih nyaman. Ini karena benangnya lembut, otomatis dia akan lebih nyaman kalau dipakai kalau kena kulit gitu. Kemudian kalau kita cek dari ukurannya, ini tadi saya sudah sempat baca deskripsi produknya juga. Ini lingkar dadanya itu 110 cm. Ya, kalau ada toleransi 1-2 cm menurut saya wajar, karena ini kan produksi handmade, bukan pabrikan. Jadi kalau ada yang mungkin yang motongnya atau yang jahitnya itu agak sedikit kurang atau mungkin lebih 1-2 cm, masih dalam taraf wajar lah. Tapi secara umum ini lingkar dadanya itu 110 cm. 110 cm itu kalau wanita ya, kalau wanita itu mungkin perkiraan aja, itu berat badannya seharusnya tidak lebih dari 70 kilo. 65 itu mungkin sudah di angka agak-agak mepet. 65 masih bisa, tapi 70 bisa, tapi dia akan terasa ketat. Kemudian untuk panjangnya ini dia kurang lebih 50 cm. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah pernah ukur. Ini ini kurang lebih 50 cm dari bawah ini sampai ke leher sini. Kemudian kalau dari belakang, bagian belakang sampai bawah itu kurang lebih 60 cm sampai 65 cm. Sekali lagi toleransinya 1-5 cm lah, tergantung dari yang motong sama yang jahit. Kalau presisi ukurannya segitu. Ini 50 cm, yang belakang itu 60 cm. Kenapa belakang lebih panjang? Otomatis karena dia dari ujung atas leher sampai ke bawah. Kalau depan cenderung kan bagian bawah leher kan, bagian bawah, bahkan kadang-kadang masih agak ke bawah lagi supaya nggak terlalu gerah gitu kan.
jadi otomatis dia akan lebih pendek daripada yang bagian belakang. Kemudian kalau kita lihat dari jenis pewarnaan, ini pewarnanya benar-benar merata masuk ke dalam pori-pori kainnya. Jadi dicek di ujung-ujung kain pun dia sudah diwarnai dengan sangat sempurna, dan warnanya ini rata, nggak ada yang lebih gelap atau nggak ada yang lebih cerah gitu. Jadi ini warnanya benar-benar rata. Jadi ini bisa dipastikan menggunakan pewarna cair, karena pewarna cair itu sifatnya dia lebih masuk ke dalam pori, kemudian juga dia lebih anti iritasi kulit. Kalau menggunakan pewarna cair dia akan lebih aman lah kalau dipakai untuk siapapun, karena dia cenderung lebih ke anti iritasi. Kalau dipakai itu tampilannya seperti apa, nanti akan ada fotonya seperti ini. Untuk tampilan kalau dipakai akan seperti ini, dan warnanya juga macam-macam. Nanti bisa dilihat di akhir video, akan ditampilkan warna-warna yang ada di atasan bordir ini. Setelah melihat baju ini penilaian saya saja secara pribadi. Kelebihan dari baju ini adalah pertama dari segi desainnya itu bagus, ada lukisan tangannya dari cat air, kemudian ada bordiran bunganya, juga neciknya juga keliling, diobras di bagian dalam. Kemudian dari segi kenyamanan, karena bahannya dia rayon, otomatis dia akan nyaman karena pori-porinya juga agak longgar, jadi nggak panas, dan dia turun mengikuti kulit atau mengikuti badan. Dari harga dia juga sangat terjangkau. Kalau dicek di marketplace itu rata-rata masih di bawah 20.000. Untuk harga segitu dengan kualitas dan desain seperti ini sangat worth it sekali menurut saya. Itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangan, ini juga personal ya, dari saya sendiri setelah melihat baju ini. Pertama, karena dia bahannya rayon, otomatis kalau dibandingkan dengan katun seperti ini, lifetime atau umur bajunya akan lebih pendek jika dibandingkan dengan katun, karena rayon itu dia mengutamakan kenyamanan dan mengutamakan harga mungkin. Jadi otomatis akan lebih pendek umurnya. Mungkin kalau perkiraan saya saja, kalau dipakai normal setiap hari gitu, ini bisa bertahan kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan di harga kurang lebih 20.000, worth it sih lah ya. Jadi menurut saya itu kekurangannya adalah dibandingkan katun dia lifetime-nya akan lebih pendek. Kemudian kekurangan yang lain apa ya? Oke, perawatan, karena dia bahannya itu rayon, otomatis perawatannya sedikit berbeda dengan bahan katun. Dari segi pencucian, kalau bisa juga dia dicucinya tuh manual, karena dia agak renggang. Kalau di mesin, kalau mesinnya itu terlalu tinggi putarannya, dia akan lebih cepat robek. Kemudian untuk pengeringan juga kalau bisa menggunakan pengering matahari. Jadi dia nggak bisa dipakai pengering mesin, karena rayon itu karena rongganya itu besar. Kalau pakai mesin, kalau dia overheating terlalu panas, biasanya dia akan mengkerut. Jadi meskipun nggak signifikan, tapi kalau dalam jangka panjang dia akan mengecil gitu. Ini rekomendasi saya. Jadi baju ini akan sangat cocok dipakai untuk remaja. Pertama harus wanita dulu. Ya laki-laki bisa sih kalau tahan malu. Wanita, kemudian BB-nya kurang dari 60 kilo. Kemudian juga lingkar dadanya dia tidak lebih dari 110 cm. Karena untuk atasan bordir ini untuk sekarang, setelah saya cek itu ternyata cuma ada satu size saja. Jadi dia all size di LD 110, jadi nggak ada yang jumbo. Kemudian juga rekomendasi juga ini cocok untuk dipakai di rumah bersantai, work from home, WFH, atau tidur juga bisa. Karena kalau tidur biasanya kan gerah, kalau pakai baju ini otomatis akan lebih nyaman tidurnya karena dia lebih dingin. Bisa juga dipakai untuk ke pantai. Kalau dipakai untuk ke pernikahan ya kurang cocok lah ya.
Jadi kesimpulannya, baju ini worth it apa enggak tergantung masing-masing. Kalau kalian sering di rumah, sering mungkin nyantai di rumah atau kerja dari rumah, ngurus anak di rumah, ini sangat worth it sih menurut saya, karena dengan harga segitu kalian akan mendapatkan kenyamanan yang lebih lah daripada menggunakan baju yang katun atau kaos atasan yang katun, karena rayon akan sangat nyaman jika dipakai di tempat-tempat yang mungkin agak-agak gerah seperti itu. Kalau disuruh untuk ngasih rating dari segi harga lah, pasti harga itu 9/10. Dari segi desain, karena ada lukisannya dan bordir, itu juga 9/10 menurut saya. Dari segi fungsi itu juga ya 8 lah, 8/10, karena rayon jadi dia nyaman untuk dipakai di rumah. Kemudian kalau dari segi keawetan bahan 6/10 lah, karena rayon itu jika dibanding katun dia akan lebih cepat rusak. Dari segi perawatan 6/10 juga aja, karena lebih rumit jika dibandingkan dengan merawat baju-baju berbahan katun. Nyucinya, manasinnya itu juga harus dibedakan. Ya, mungkin cukup segitu untuk review atasan bordir di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, yang subscribe terima kasih. Be quiet, I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world hurts, this world hurts. It cuts you deep and leaves the sky. Oh, this world hurts, this world hurts. It cuts you deep and leaves the sky. We need to get out, 'cause things fall apart and it frees your heart. It's no longer the same.